Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-7, ini berarti bentar lagi UAS, dan terakhir kita akan membahas mengenai langkah-langkah konseling kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Di pertemuan ke-6 sudah dibahas mengenai langkah konseling, review sedikit tentang konseling. Nah, di sini lebih diperdalam apa itu langkah-langkahnya, kemudian juga bagaimana konseling kesehatan reproduksi itu sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk ber-KB. Oke, untuk langkah-langkah konselingnya dari aspek beda. Jadi ada motivasi, nasihat konseling ini beda. 3 aspek itu tujuannya beda-beda. Untuk motivasi, tentunya tujuannya itu mengharap klien itu mau mengikuti usul petugas. Kalau nasihat, mengharapkan klien mengikuti usul petugas, dan kalau konseling, membantu klien kita agar bisa menentukan keinginannya untuk mengambil keputusan. Jadi bedanya ada di tujuan dulu. Di motivasi dan nasihat itu lebih fokus ke mengharuskan klien untuk mengikuti usul petugas apapun yang diusulkan oleh petugas. Tapi di konseling kita punya suatu istilahnya tadi pilihan untuk bisa memilih antar, misalnya ada 3 pilihan A, B, C, dan di konseling itu sendiri itu bisa membantu klien agar dapat menentukan keinginannya. Jadi bukan kita yang memaksa atau kita yang mengharap klien mengikuti usul kita, tapi klien sendiri yang dia bisa membantu dirinya sendiri untuk bisa menentukan keinginannya dan bisa mengambil keputusan. Untuk informasi yang diberikan di motivasi dan nasihat hampir mirip karena di situ ditekankan hal-hal yang baik, kemudian sesuai dengan nasihat yang diberikan. Tapi ketika di konseling itu adalah semua informasi harus kita berikan secara lengkap dan benar. Dan kita memberikannya itu objektif dan netral. Jadi tidak misalnya tidak, kalau misalnya timbangan itu dia nggak berat sebelah gitu. Jadi tidak bisa kita menutup mata, kita hanya memberikan hal-hal yang baik, tapi kita tidak memberikan efek sampingnya kayak gitu. Dan harus sesuai dengan tadi objektif sama netral. Karena dari informasi yang lengkap tersebut sebenarnya kita membantu klien kita untuk bisa menentukan pilihannya. Makanya efek sampingnya pun kita harus jelaskan secara rinci. Kemudian kontraindikasi juga dijelaskan secara rinci. Juga selain kontraindikasi, indikasi juga dijelaskan secara rinci, maupun pantangan ataupun yang tidak boleh menggunakan, misalnya kayak gitu. Itu harus dijelaskan secara rinci, objektif, dan netral. Jadi tanpa ada tendensi kita membaik-baik istilahnya hal yang tadi, metode tadi itu kita utarakan yang baik-baik aja, itu jangan, karena itu motivasi maupun nasihat beda dengan konseling. Arah komunikasi, motivasi dan nasihat itu sama, satu arah, tapi kalau konseling ada dua arah. Jadi di situ ada diskusi antara klien dan kita ketika dia mengutarakan keinginannya dan kita bisa menjembatani kira-kira mana pilihan yang terbaik untuknya. Nah, di situ ada sisi kita berdiskusi juga. Jadi tidak hanya kita menekankan satu arah, kita memberikan suatu tadi usul aja, tapi di konseling itu dua arah. Lebih banyak kita untuk berdiskusi. Kemudian komunikasi verbal dan nonverbal. Di sini kurang biasanya untuk komunikasi verbal maupun nonverbal. Jadi misalnya pandangan mata kayak gitu, kemudian suatu suasana yang sangat privacy, karena konseling kan biasanya one by one sehingga tidak ada orang lain yang mendengar. Itu juga ngaruh sekali untuk membuat konseling itu bisa membuat klien bisa nyaman, kemudian dia bisa mengutarakan apa yang dia rasakan, harapan apa yang dia inginkan ketika dia datang ke tempat praktik kita gitu. Dan penerapan komunikasi verbal maupun non-verbal itu suatu hal yang mutlak, karena nggak cuman verbal alias kita berkata-kata seperti itu, tapi juga secara non-verbal. Artinya ketika klien datang ke kita dan dia
ada suatu istilahnya ada suatu harapan ke kita, ada suatu hal yang ingin dia selesaikan. Nah, itu juga kita memberikan komunikasi yang bagus dengan cara nonverbal juga. Misalnya ketika mungkin klien datang dengan menangis seperti itu. Nah, itu di situ ada cara tersendiri ketika kita menghadapi klien dengan keadaan seperti itu. Kemudian misalnya di situ klien hanya diam tapi dia tidak aktif. Nah, di situ juga ada trik khusus, trik tersendiri ketika klien datang ke kita. Jadi memang di komunikasi konseling verbal biasanya lebih dominan, akan tetapi ketika kita menambahkan unsur nonverbal di situ, itu akan memberikan suatu dampak yang positif terhadap klien sehingga konseling itu akan berjalan secara lancar, smooth seperti itu. Sampai akhir, sampai klien bisa menentukan keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri. Oke, di sini ada beberapa langkah yang sering dipaparkan oleh ahli, biasanya terdiri dari SOLER. Di situ langkah-langkah konseling KB ada beberapa sikap yang baik ketika kita melakukan konseling dengan klien. S di sini maksudnya smile, to face your clients squarely. Kita menghadap ke klien dan kita smile, kita senyum. Senyumnya juga tidak yang senyum ini ya, senyum meremehkan atau senyum tidak respect seperti, tapi kita senyum dengan takaran yang wajar. Dan jangan lupa nod at client, artinya kita mengangguk ke klien. Anggukan itu sebenarnya pertanda kita mendengarkan, kita menyimak apa yang klien rasakan, apa yang klien utarakan ke kita. Itu sudah cukup untuk bisa memberikan kode tanda bahwa kita sedang menyimak klien kita. O, open and non-judgmental facial expression, artinya ketika di situ posisinya klien bercerita tentang apapun, itu ekspresi kita menunjukkan sikap terbuka dan tidak menilai. Artinya di situ sebagai konselor memang dibutuhkan suatu sikap yang tidak menunjukkan, tidak menilai, terutama ekspresinya terbuka, nggak tertutup. Artinya tertutup itu mungkin kita sendiri yang close, dari mungkin dari gestur. Nah, itu di situ ada sikap keterbukaan. Kemudian juga tidak menilai. Kemudian L di sini lean towards client, artinya kita condong ke klien kita. Meskipun mungkin di satu sisi mungkin klien merasa tidak nyaman dan sebagainya, tapi ketika kita condong itu memberikan suatu sikap mengayomi, memberi bantuan, dukungan terhadap mereka. Karena kecondongan kita terhadap klien kita itu juga memberikan suatu isyarat, kode, tanda bahwa we support them, we try to encourage them. Artinya kita mencoba untuk bisa, selain tadi sikap terbuka, kemudian kita tidak menghakimi. Nah, di situ ada condong, itu artinya kita mendukung apapun yang dia putuskan. Kemudian di A di sini, eye contact in a culturally acceptable manner, artinya ada kontak mata atau tatap mata yang sesuai cara yang diterima budaya setempat. Jadi bukan yang kontak mata yang genit seperti itu ya, bukan, tapi kontak mata yang apa ya, kalau di sini mungkin yang lebih teduh kepada klien kita, seperti itu. Kemudian untuk R di sini relax and friendly manner, artinya kita meskipun kita memberikan konseling kepada klien, tapi kita juga sikapnya nggak kaku gitu ya, tapi kita santai, sikap kita bersahabat, bahwa di situ kita menampakkan sikap terbuka. Karena ketika kita sudah bisa bersikap yang baik selama konseling tersebut, nah itu biasanya itu akan mengalir ketika nanti klien kita bercerita tentang masalahnya, harapannya, itu biasanya akan mengalir untuk bisa kita pahami dan kita bisa memberikan suatu konseling yang tepat, kebutuhan apa yang kira-kira dia butuhkan, dan itu akan sangat membantu untuk dia bisa memutuskan
mana yang terbaik baginya. Artinya kita memberikan pilihan. Di situ ketika kita memberikan pilihan secara terbuka, netral, di situ dia bisa memilih kira-kira mana yang akan dia ambil kayak gitu. Untuk berikutnya di sini lebih kepada hampir sama seperti tadi. Tapi ini mungkin lebih familiar di Indonesia karena biasanya konseling KB17 gitu ya. Sapa dan salam kepada klien, kemudian tanyakan pada klien informasinya, uraikan kepada klien mengenai pilihannya, kita bantu untuk menentukan pilihan, kemudian jelaskan secara lengkap cara menggunakan kontrasepsinya, kemudian kapan sih kira-kira dilakukan kunjungan ulang. Nah, ini biasanya harus ditekankan ketika di akhir pertemuan, karena nanti mungkin untuk yang biasanya berkala seperti suntik ataupun pil nanti kan pasti ada masa berlaku yang lebih cepat seperti itu. Kita juga perlu untuk memberikan kapan sih kira-kira kalian datang lagi ke klinik kita kayak gitu. Oke. Di sini hampir sama juga untuk yang dipaparkan oleh Gill and Leighton-Meyer di tahun 87, singkatannya Gather ya. Jadi di sini hampir sama seperti di awal intinya, dan lebih ditekankan ke sikap terbuka dan ramah seperti itu. Oke. Sebenarnya ketika kita melakukan konseling memang biasanya dibantu oleh ABPK. ABPK di sini memang sudah tersandar oleh WHO sehingga itu bagus untuk dilakukan sehingga kita juga bisa memberikan informasi yang tepat dan lebih komprehensif untuk bisa dipahami oleh klien. Ketika kita berikan pernyataan apa gitu, ada ilustrasinya, itu lebih membuat klien bisa memahami. Misalnya kita memberikan konseling tentang implan mah di situ ada gambarnya, kemudian ada pantangannya seperti apa, kemudian kontraindikasinya seperti apa, di situ lebih jelas sehingga itu akan membantu. Karena untuk konseling itu memang akan lebih terbantu dengan adanya visual. Nah, misalnya ada visual dan audio, nah itu malah lebih bagus, akan tapi sesuaikan juga dengan kemampuan atau fasilitas yang ada di klinik. Jadi jangan terlalu dipaksakan visualnya sangat wow, tapi justru konselingnya tidak apa istilahnya, tidak mencakup dan tidak fokus seperti. Tapi ABPK itu alat bantu, dan di situ fungsi utamanya konselor yang harus memberikan konseling, bukan ABPK-nya. Jadi jangan salah kaprah menetapkan oh udah ada BPK nih, ini gampang nih pasti bisa. Nah itu jangan, tapi kita yang sebagai konselor di situ, kita yang memberikan konseling dan ABPK itu hanyalah alat bantu. Jadi kalaupun tidak ada ABPK di situ sebenarnya bisa dilakukan konseling seperti itu. Oke. Selama konseling banyak sekali hal yang terjadi ketika kita memberikan suatu istilahnya suatu proses konseling. Misalnya kliennya nggak mau berbicara, kemudian kliennya datang terus nangis terus kayak gitu, itu ada. Kadang juga petugas konseling juga tidak mengetahui jawaban, misalnya ketika ditanya kira-kira implan tuh bisa dipakai berapa tahun, nah mungkin petugas konselingnya mungkin lupa atau bagaimana, itu juga bisa terjadi. Kemudian kadang beberapa klien tuh menolak bantuan kita untuk dikonselingi, artinya ya tidak mau melakukan seperti itu. Kemudian kadang juga ketika adanya konseling itu waktunya terbatas, entah dari konselor maupun dari klien kita. Juga kadang petugas itu kadang tidak bisa memberikan hubungan yang baik terhadap klien kita, mungkin tergesa-gesa atau mungkin kurang ramah seperti itu, sangat berpengaruh terhadap hasil ataupun feedback dari hasil akhir dari konseling tadi. Kadang juga klien datang itu berbicara terus-menerus tanpa tahu di awal tujuannya apa. Kadang seperti itu, kadang bicara tentang hal yang lain, tentang rumah tangganya mungkin, entah tentang tetangganya. Nah itu kadang terjadi seperti itu. Dan yang ini mungkin istilahnya yang agak
dihindari dan jangan sampai terjadi, jangan sampai mempermalukan klien kita dengan suatu topik pembicaraan yang membuat dia nggak nyaman seperti itu. Terutama misalnya juga terganggu juga biasanya kalau ada orang lain di sekitarnya. Jadi usahakan untuk ruangan memang tertutup, hanya berdua dengan konselor, itu lebih privacy. Oke. Jadi di sini ada beberapa daftar istilah, silakan bisa dipelajari dan di sini tentunya akan membantu untuk pemahaman materi ASKEP KB dengan lebih baik. Ini contoh dari PBSKB di tingkat puskesmas. Nanti kalau misal kerja di puskesmas nanti akan seperti ini untuk mengisi PBSKB-nya. Ini register kohort KB. Oke, ini lanjutannya. Kemudian ini contoh form kartu peserta KB. Jadi sering dipakai untuk istilahnya reminder seperti itu. Di sini ada kartu status peserta KB dan lembar persetujuan tindakan medik atau informed consent. Ketika dia sudah ada informed choice, nah kita yang terakhir itu informed consent untuk pelayanan kontrasepsi, kira-kira apa yang dia pilih seperti itu. Dan tentunya di situ ada persetujuan klien karena KB ini berhubungan dengan suami istri sehingga dia harus ada persetujuan suami atau istri klien itu. Terutama untuk yang penting ini lebih ke MOW maupun MOP ya, karena itu kan permanen. Oke, untuk pertemuan ke-7 kita saya akhiri sampai di sini dan untuk pertemuan ke-8 nanti mungkin sudah UAS, jadi persiapkan diri sebaik-baiknya untuk belajar UAS di minggu depan. Tetap sehat, semoga selalu sehat dan jaga ini ya imunitas karena pandemi juga belum berakhir. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di suasana yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.